Apa itu serangan jantung? Kalau kita suka menonton film, terkadang ada karakter dalam film yang mati mendadak sambil memegang dada bagian sebelah kiri, lalu terjatuh tiba-tiba. Saat melihat situasi tersebut, orang-orang selalu berkata, orang itu meninggal karena serangan jantung. Pernahkah terlintas di pikiran kita mengenai apa sebetulnya yang dimaksud dengan serangan jantung? Apakah maksudnya ada makhluk tak kasat mata yang menyerang jantung orang tersebut? Atau mungkin ada orang-orang mini yang menyerang jantung orang itu dari dalam. Kondisi ini disebut sebagai serangan jantung karena merupakan penyakit atau gangguan pada jantung yang terjadi secara tiba-tiba. Sifat tiba-tiba ini kemudian membuat kondisi ini seringkali disebut sebagai serangan jantung. Nah, sebelum kita berkenalan lebih jauh tentang serangan jantung, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan organ jantung. Jantung merupakan organ tubuh manusia yang berupa otot. Terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, berdekatan dengan paru-paru manusia, dengan sebagian permukaan terletak langsung di bawah paru-paru. Jantung memiliki fungsi untuk memompa darah ke dalam pembuluh darah, sehingga dapat disampaikan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang keluar dari jantung dapat diibaratkan seperti selang-selang air yang mengalirkan darah dari jantung sampai ke ujung-ujung tubuh. Untuk bisa mencapai tubuh, pembuluh darah akan bercabang-cabang dan bertambah kecil dari ukurannya yang cukup besar, yaitu sekitar 2 cm, menjadi ukuran yang sangat kecil hingga sampai tidak bisa terlihat dengan mata telanjang. Cara jantung mengalirkan darah kurang lebih sama dengan pompa air. Jantung akan dimasuki oleh darah, baru kemudian darah yang masuk akan didorong keluar sehingga mencapai ke pembuluh darah. Karena darah bisa masuk ke dalam jantung, berarti dalam jantung ada ruang-ruang yang bisa diisi dengan darah. Terdapat 4 ruangan dalam jantung yang dikelompokkan menjadi 2 ruang atas yang disebut sebagai atrium dan 2 ruang bawah yang disebut sebagai ventricle. Masing-masing ruangan atas dan bawah ini dipisahkan oleh katup yang akan membuka dan menutup saat jantung memompa darah. Suara membuka dan menutup katup ini adalah suara detak jantung yang biasanya kita rasakan atau dengarkan dengan menggunakan stetoskop. Ruang atrium akan memeras darah yang masuk dalam jantung melalui pembuluh darah sehingga terdorong masuk ke dalam ventrikel. Kemudian, ventrikel akan mendorong darah sehingga keluar dari jantung dan menuju ke pembuluh darah kembali ke seluruh tubuh. Atrium dan ventrikel juga sering dibagi menjadi jantung bagian kanan dan jantung bagian kiri. Atrium dan ventrikel kanan, yang disebut sebagai jantung kanan, bertugas menerima darah dari seluruh tubuh dan mendorong darah keluar dari jantung untuk ke paru-paru. Sedangkan atrium dan ventrikel sebelah kiri memiliki fungsi sebaliknya, menerima darah dari paru-paru dan mendorong darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Mengapa harus dibagi antara kanan dan kiri? Hal ini karena darah dari jantung bagian kanan dan kiri memiliki perbedaan. Jantung kiri berfungsi mengalirkan darah dari paru-paru ke seluruh tubuh, yang berarti darah yang dibawa bersifat kaya oksigen atau banyak mengandung oksigen. Sedangkan jantung sebelah kanan mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke paru-paru, yang berarti kadar oksigennya rendah atau miskin oksigen. Hal ini terjadi karena oksigen sudah digunakan oleh sel-sel tubuh manusia untuk membentuk energi. Gerakan memeras pada otot jantung dijalankan oleh suatu jalur sinyal listrik pada jantung sehingga dapat bekerja secara selaras. Normal atau tidaknya sinyal listrik pada jantung tersebut dapat dipantau oleh dokter dengan menggunakan alat yang disebut sebagai elektrokardiograf atau disingkat sebagai EKG. Setelah sudah berkenalan dengan organ jantung, mari kita bahas mengenai apa yang terjadi pada seseorang yang mengalami serangan jantung. Dalam istilah medis, serangan jantung dikenal juga sebagai infark miokardium. Infark merupakan istilah medis yang digunakan untuk jaringan mati. Sedangkan miokard merupakan istilah medis untuk jaringan otot jantung. Jadi, secara sederhana, serangan jantung berarti ada kematian otot jantung pada penderitanya.
Kalau jaringan otot jantung mengalami kematian, maka tidak akan mampu melakukan pergerakan secara selaras sesuai dengan fungsi normal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akibat dari gangguan ini, darah tidak akan berhasil didorong keluar dari jantung dan tidak bisa mencapai bagian-bagian penting pada tubuh seperti otak, sehingga penderita serangan jantung sering kehilangan kesadaran atau bahkan pada akhirnya mengalami kematian. Mengapa jaringan otot jantung bisa mengalami kematian? Jawabannya adalah karena tidak mendapat oksigen dan sari makanan yang cukup. Seperti kita ketahui, sari makanan dan oksigen dibawa oleh darah. Sama seperti organ lainnya, jantung juga mempunyai saluran pembuluh darah yang mengalirkan darah berisi makanan dan oksigen dari tubuh. Pada orang-orang tertentu, terjadi pembentukan sumbatan pada pembuluh darah tersebut, sehingga aliran darah berkurang atau bahkan tertutup total. Jantung merupakan organ yang harus bekerja terus-menerus selama seseorang hidup. Saat aliran darah berkurang atau hilang total, mulai terjadi kerusakan atau kematian jaringan. Hal ini bisa kita pahami juga seperti pada diri kita. Kalau habis banyak bekerja yang membutuhkan kekuatan otot, tentu saja kita akan merasakan lapar dan harus makan untuk bisa tetap sehat dan lanjut bekerja. Lalu, dari mana sumbatan pada pembuluh darah ini berasal? Sumbatan tersebut biasanya terbentuk karena adanya kerusakan pada dinding pembuluh darah, sehingga lemak yang ada dalam darah dapat menempel. Lemak dalam darah yang menempel kemudian dapat berikatan dengan radikal bebas dan akhirnya berubah sehingga dianggap sebagai benda asing oleh tubuh. Tubuh kemudian mengirimkan banyak sel darah putih ke bagian tersebut sehingga akhirnya dapat mengakibatkan pembengkakan pada dinding pembuluh darah dan terjadinya penutupan pada dinding pembuluh darah. Cara untuk mengobati pasien dengan serangan jantung adalah dengan membantu mengatasi sumbatan yang terjadi atau dengan mengurangi denyut jantung, sehingga kerja jantung berkurang dan oksigen serta sari makanan yang dibutuhkan dapat lebih sedikit. Nah, sebelum dapat mengobati, tentunya akan sangat penting bagi kita untuk mengenali tanda dan gejala dari serangan jantung. Berikut ini merupakan beberapa tanda dan gejala yang mungkin dirasakan seseorang yang mengalami serangan jantung. Yang pertama, tentu saja adalah rasa nyeri dada atau perasaan tidak nyaman pada bagian dada. Nyeri juga tidak harus pada bagian dada, bisa saja hanya pada tubuh bagian atas seperti pada lengan, bahu, leher, rahang, atau lambung. Kemudian, perasaan pusing seperti mau pingsan, mual, atau muntah. Yang berikutnya, perasaan sesak atau sulit bernafas. Jika ada orang-orang di sekitar yang mengeluhkan keluhan ini, sebaiknya segera hubungi dokter agar bisa diperiksa lebih lanjut. Hal ini akan sangat menguntungkan karena jika ditangani dengan lebih cepat, maka akan bisa dikurangi kerusakan pada jantungnya. Hal ini penting karena kerusakan pada jaringan jantung hanya bisa diperbaiki dengan cara mencangkok organ. Jika kita bisa mengenalinya lebih cepat, kita bisa menangani sehingga bagian yang rusak tidak bertambah luas dan fungsi jantung dapat tetap dipertahankan. Oh iya, supaya pengetahuan kita tentang serangan jantung semakin lengkap, mari kita belajar juga tentang cara mencegah serangan jantung. Kan seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Langkah utama yang bisa diambil untuk mencegah serangan jantung adalah yang pertama, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Kemudian, olahraga secara rutin, setidaknya 30 menit dalam sehari dan minimal 5 hari dalam seminggu. Jika bisa setiap hari, tentu jauh lebih baik. Kemudian, pastikan berat badan tetap dalam batas normal. Lalu, kita juga bisa berhenti merokok atau jika belum merokok, jangan merokok ya. Yang terakhir, konsumsi obat-obatan secara rutin jika teman-teman atau orang-orang di sekitar ada yang memiliki kencing manis, darah tinggi, dan kolesterol. Demikian merupakan penjelasan singkat saya mengenai apa itu serangan jantung. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya bersifat sebagai gambaran awal sebelum mempelajari lebih lanjut, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.